Suzy. Susi. Tiongkok ya, kan Hong Kong. Kapan ya dapat MDRT? Di Cina, di Thailand. Oh, lagi Lihat lah. aja. Ya, lagi live tuh lihat nih. Lagi masak. Iya, live masak-masak. Langsung tadi ini yang ini. Iya. Jatuh. Masih muda kan ya? Astagfirullahaladzim. Tapi udah lemes-lemes gitu, ada orang nggak? Beda itu? tadi juga udah pucet. Iya, kayaknya dia ada nahan ya kayak tadi ya. Nih awalnya dia masih semangat tuh. Iya. Tuh, tapi kan Tapi udah kelihatan ya itu kayak dia ada menahan apa gitu. jantung. Semua Nggak milik nyangka ya, orang. pas lagi live coba ya, berarti kan lagi ditonton banyak orang. Jadi saya udah nggak ada yang gantiin gitu ya. Lama banget kayak. Lama banget. Aduh. Siapa hari? Adrianto dan Pandu Ade Wirawan. Pandu. Iya, semangat pagi. Suara Pak Fajar. Oke, semangat pagi Bapak dan Ibu apresian yang sudah hadir pada hari ini dalam webinar MDRT. Datang kejar MDRT di pasca lebaran bersama host Bapak dan Ibu hari ini yaitu saya Fajar dan rekan saya Pandu Adi Wirawan. Akan Lentera Bangsa tahun 2023. Beliau mengawali karir sebagai seorang sales supervisor di Orang Tua Group pada tahun 2006, kemudian menjadi sales and marketing credit card di Bank Mega tahun 2008, kemudian dilanjutkan dengan sebagai seorang personal loan officer senior manager di Resolution Standard Chartered tahun 2008-2009. Selanjutnya, beliau juga berkarir sebagai Employee Benefit Consultant di Manulife tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan beliau juga masih di Employee Benefit Consultant di Allianz tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya Employee Benefit Consultant di InHealth tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya menjadi Senior Unit Manager ya atau Senior Manager di Avis Assurance tahun 2013 hingga sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama kita sambut Bapak Rizky. Silahkan. Ini. Iya. Siap. Halo semuanya. Halo, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak. Apa kabar semuanya nih? Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Itu sekalian. Yes Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya. Saya dengan Mas Fajar, Pak Rizky sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita semua berbagi ilmu, berbagi formula dan berbagi tips dan trik tentunya. Karena ini kan gratis ya Mas Fajar. Jadi jadi ilmunya ini daging semua, jadi dimohon untuk para peserta menyimak dengan seksama, kalau perlu dicatat itu aja ditutup ya, hal-hal itunya ya selama sesi talk show.
Udah, Oh, tutup aja. Oke, baik. Dan pastinya Mas Fadli, kalau misalnya tadi kita melihat ya, beliau lahir tahun 88, tapi sejak umur belasan pun beliau sudah berkecimpung di dalam dunia 88 sosial dan seumuran politik, ya, Pak, ya. Kalau dilihat Sineta. dari CV-nya Bapak, nah ini tentu 30 menarik sekali untuk berapa? kita gali Bapak dan 88. Ibu, dan juga nanti Pak Rizky ke depannya juga 34, akan 35 ya. sharing juga kepada kita terkait dengan Sama Yun, bagaimana ini beliau kita memulai undapan-undapan. bisnis di Mm-mm. sini, Kita undapan-undapan. kemudian Iya. mengapa mengejar MBA, Berarti berapa jam? atau apa 30-an ya? tujuannya gitu, nah, atau 35. apa yang 6. strategi beliau dalam meraih MBRT dan bagaimana kita mengembangkan tim. Jadi kita Maret fokus nanti pada 36. hal-hal tersebut yang merupakan spesialiti 17 dari Maret Pak jam Rizky. 5 Oke, meter. Pak Rizky, kalau gitu kita mulai dulu ya Pak ya. Agustus. Bapak kan kurang lebih sudah sekitar 30 10 tahun ya Agustus. menjadi seorang SM ya, menjadi SM di Apres. Nah, mungkin Bapak boleh ceritakan Senior awal mula manager. Bapak bergabung pada tahun 2013 itu bagaimana ceritanya bergabung bersama Apres. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Fajar dan teman-teman manajemen dari Afris dan teman-teman leader dan agent Afris sekian semuanya. Baik, awal pertama kali saya di 2013, jujur aja ini suatu tantangan buat saya karena menjadi seorang agen pastinya kan tidak ada gaji Bapak Ibu sekalian, tidak ada penghasilan setiap bulan. Padahal saat itu kan saya memang masih sebagai karyawan, namun saya melihat ini challenger buat saya, tantangan, karena memang ibu saya suka yang menantang Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak suka yang flat aja lah, jadi suka yang menantang. Di situ saya melihat ada yang membawa saya dan melihat potensi di Afris ini, banyak produk-produk yang bisa kita jual. Jadi salah satunya memang saya lebih prefer ke employee benefit ya, atau asuransi kesehatan kumpulan. Itu salah satu memang keahlian saya dari awal saya berkarir di asuransi. Memang saya menjual produk-produk employee benefit, walaupun memang untuk agensi ini saya juga sudah mengenal dari beberapa asuransi lainnya, karena dahulunya saya juga memegang agensi untuk menjual produk-produk employee benefit. Nah, dan di 2013 ini saya merasa tertantang lah, apalagi langsung dijadikan sebagai senior unit manager. Wow, ini buat saya pribadi memang susah. Jujurnya susah karena nyari di bawahnya dulu kan 2 unit manager ya. Kemudian di bawahnya saya langsung itu harus ada 5 agent di bawah saya langsung. Nah, nyari 2 unit manager ini lebih sulit Bapak Ibu sekalian ketimbang nyari agentnya. Karena di 2 unit manager itu juga harus minimal 3 atau 4 orang agentnya wajib di bawahnya. Wah, itu tantangan buat saya Bapak Ibu. Jujur aja, kalau tidak ada dukungan dari upline saya, yaitu Pak Suciman, ya beliau juga sudah sangat lama ya Bapak Ibu di Afris. Dari intinya dia dari from zero to hero lah, seperti itu. Yang itu menjadi suatu apa ya, panutan saya lah, melihat seorang leader memberikan semangat kepada saya bahwa kamu pasti bisa, Rizky. That's why ya saya bersyukur puji Tuhan ya, saya bisa menerima dan tantangan-tantangan tersebut saya sudah lewatkan Bapak Ibu. Seperti itu dia awal tahun 2013 saya di sini ke Afris, karena memang salah satunya bisa menjual produk employee benefit. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Seperti itu cikal bakalnya. Oke, baik Pak Rizky. Jadi 2013 awalnya Bapak bergabung, kemudian karena salah satunya kan Bapak punya background menjual produk employee benefit gitu kan ya. Oke, baik Pak. Dan ini juga luar biasa seperti yang tadi Bapak sampaikan, begitu Bapak masuk langsung menjadi seorang SM, challenge-nya juga nambah ya Pak ya, karena berarti Bapak harus merekrut juga, kemudian mempunyai UM di bawahnya, kemudian di bawahnya juga ada FC-nya juga. Ini luar biasa sekali Pak. Oke, baik. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Pan.
Setuju Mas Fajar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizky semuanya saya setuju. Keren banget. Dan satu kata tadi yang menarik yang saya catat adalah Pak Rizky ini orangnya suka tantangan. Suka tantangan atau suka menantang Pak? Suka tantangan ya tentunya ya. Karena dengan pengalaman banyak produk-produk asuransi yang bisa kita jual dalam satu perusahaan kita. Jadi ibaratnya kita nggak perlu cari-cari asuransi lain lagi untuk memberikan penawaran kepada klien kita. Jadi dari segi produk banyak, dari sekali menyelam sekali minum air Bapak Ibu sekalian. Ini Jadi Bang Siap. saya lakukan cross-selling, Saya. di mana memang saat ini saya dengar-dengar, saya baca-baca juga, saya mempelajari juga Afris di sebelum tahun 2013. Nah, kan sebelum tahun 2013 itu kan dulu namanya Itu siapa, Bun? sebelum Mana? 2008 Pak ya. Itu yang mendapat itu MDRT itu dia 2013 bergabung dengan Apris gitu Saya setelah berani gitu Bapak Ibu. dari Dan saat Allian, itu usia dari saya apa masih gitu. sangat belia, sangat muda. Usia saya 25 tahun loh. So, wow. 25 tahun dulu. Perasaan baru kali ini pesen Grab minta uang parkir. Mana? Di depan? Enggak, nanti deh. Kak, maaf ya, nanti ada tambahan parkir. Itu aja tuh. Berapa sih? 2000. Coba aja nanti tanya. 2000. Iya. Ya? Enggak itu aja kalau di Apris enggak ada, enggak dimintain. Gacoannya kan. Tiga celananya. Tapi kan perasaan baru dia doang, ya nggak sih? Iya. Aneh. Oh, Seperti itu. Banyak hal-hal yang saya dapatkan di Apris. Seperti itu sih, Mas Pandu. 2004 Jadi di usia 25 ya masih belia ya Pak Rizky ya. Dimana waktu saya aja 25 masih idealis banget tuh, lagi cari kerja jadi karyawan, karena mindset orang nggak tahu sih ya, pokoknya kerja itu ya dapat penghasilan, bener nggak sih? Itu pun masih ke bawah loh sampai orang generasi sekarang, setuju ya? Iyalah. Semuanya ya. Tapi Itu ini berapa relate tuh? dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizky bahwa dia suka tantangan, 1.000. berarti dia berkata Kurang jujur, Bapak Ibu, 500. Pak Rizky suka tantangan di usia 25 gitu. Dan saya mau nanya agak kepo dikit ya Pak Rizky ya, 25 sudah menikah belum Pak? Nah, parkir. Oh, Belum nikah. oh ya lumayan. Gak apa-apa, santai aja Pak. Saya juga telat. Ya, keren sih ya, walaupun jadi kan Laki-laki tambah mah lagi tuh nikah tantangannya. usia Ketika 30 ngelamar nggak anak orang, apa-apa. ya, lu kerja di mana? Asuransi. Wah, skip dulu deh gitu kan ya. Tapi saya akui sih mentalnya Pak Rizky ini luar biasa. Nah ini Bapak Ibu teman-teman semuanya ya, pesertanya tolong ini ditambah lagi nih, karena apa? Karena ini masih 2 pertanyaan pertama, belum nanti pertanyaan yang inti-inti atau ilmu-ilmu yang nanti Pak Rizky akan sharingkan kepada kita semua, dan itu ilmunya daging semua Bapak Ibu. Thank you ya Pak Rizky ya. Jadi alasan Bapak pindah ke sini karena one stop solution. Karena saya percaya sih Bapak sudah memikirkan matang-matang, karena Bapak dari company Asli yang maskapai sport ya, bakal buka rute Bandara Kertajati Singapura. dan memutuskan untuk di Tunggu Apris. tengah Artinya malam. ya Pak Rizky ini menilai pesawat ya ini perusahaan Apris dan bisa ke perusahaan yang Singapura luar dari biasa. Kertajati. Oh, Gitu kita ya, jadi. Bapak Ibu. Oh Keren iya. sih, mantap. Setuju ya Mas Fajar ya? Kertajati Mahal nggak Singapura. berapa ya? Setuju sekali Mas Pandu. Apalagi tadi Pak Rizky sampaikan juga di usia yang tadi ya, usia 25, di mana kebanyakan dari kita berpikir untuk bekerja mendapatkan gaji. Pak Rizky berpikir untuk 25 saya mengembangkan bisnis, saya memiliki bisnis, jadi bos atau jadi leader untuk diri sendiri, dan itu luar biasa sekali Pak. Salut. Pemikiran yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan itu menginspirasi kita semua ya, khususnya buat saya, Mas Pandu, dan juga kita semua yang hadir pada hari ini. Nah, Pak Rizky, kalau gitu kita boleh geser sedikit Pak, topiknya terkait dengan MDRT, gitu ya, karena webinar kita hari ini kan terkait dengan MDRT ya. Nah, Bapak kan kalau saya tidak salah, tolong koreksi kalau saya salah, ini adalah tahun pertama Bapak masuk MDRT dan langsung court of the table, betul ya Pak ya? Nah, Bapak mungkin boleh diceritakan nggak Pak, apa yang membuat Bapak ingin mengejar atau ingin mendapatkan yang namanya MDRT tersebut? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi memang ini Bapak Ibu, ini the first saya pertama kali MDRT, bahan
saya juga nggak berekspektasi besar ternyata bisa naik sebagai lebih dari MDRT ya, itu COT, Code of Table, itu wah, suatu penghargaan yang luar biasa pastinya. Setiap perusahaan asuransi bagi baik agent atau leader yang bisa mencapai MDRT kan berarti suatu penghargaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai tolak ukur kesuksesan seorang leader atau agent yang bisa mencapai MDRT. Pastinya kan bukan yang ecek-ecek seperti itu. Dan dari segi finansial pun pastinya Segiginya tuh. berbeda dengan yang belum MDRT Bapak Ibu Dulu saya sekalian. suka kerudung kayak gini. Awalnya memang saya tidak dari tahun 2013 itu sampai di 2022 itu memang kan dimana yang sebelum pandemi ya Bapak Ibu, itu saya malahan lebih fokus kepada tim. Oke. Saya lebih fokus kepada tim supaya tim saya bisa jalan-jalan Bapak Ibu, conference. Oke. Jadi banyak sudah tim saya yang conference dan mendapatkan silver club ya, seperti itu, yang dulunya ada silver club, dan saya melihat bahwa saya lebih fokus ke agent saya dan leader saya saat itu, sehingga saya memang tidak fokus ke MDRT saat itu, jadi lebih fokus prefer kepada tim, karena kan memang suatu tim yang baik kan yang di bawahnya harus jualan Bapak Ibu, jangan kita terusan jualan, itu terkadang tidak sehat. Nah, setelah masuk masa pandemi, wow, itu luar biasa, sangat sakit ya Bapak Ibu, dan saya juga merasakan dampaknya adalah banyak yang mundur tanpa visa. Itu sudah wajar sih Bapak Ibu, jujur honestly sudah wajar, banyak yang mundur tanpa berita. Ih, dibagi duitnya 5 Itulah saya mulai ribuan. berpikir, oke, saya kepingin nih jadi MDRT. Bahkan kan sering melihat acara-acara MDRT di Afris itu waktu apa ya, tantangan lagi buat saya. Saya pasti bisa nih. Saya cukup lama yang membantu para tim saya yang sudah ikut conference dan lain-lainnya, dan mereka mendapatkan pundi-pundi uang, dan disitulah saya tertantang untuk menjadi seorang ya, coba nih gua mencoba nih 2023 ini kok habis setelah pandemi kan ada pemulihan ya Bapak Ibu, ada mulai pemulihan dan udah bisa bertemu orang, jualan, dan di situ saya berjuang di 2002 sampai 2023, dan puji Tuhan semuanya saya sudah dapatkan MDRT, bahkan di luar Indonesia saya bisa naik ke COT, itu wow, itu bonus sih buat saya juga. Karena memang saya berjuang di luar, setelah pandemi itu saya lumayan effortnya lumayan luar biasa ya kerjanya, karena saya masuk kantor terus setiap hari, bahkan mungkin yang pernah tahu saya tiap hari ke kantor itu, karena saya mau mengubah konsep seorang rasa karyawan yang setiap hari masuk. Situ ada hasilnya sih Bapak Ibu sekalian, dan berhasil, dan puji Tuhan banyak klien saya yang membeli asuransi lewat saya seperti itu. Dan memang hampir overall sampai. kebanyakan itu adalah produk program-program yang boleh benefit asuransi kesehatan kumpulan, karena memang Afris sejauh ini sangat banyak untuk produk yang boleh benefit ya. Betul. Jatuh. Seperti itu Mas Fajar. Ya, terima kasih Pak Rizky, luar biasa sekali Pak. Jadi kalau boleh disimpulkan yang tadi Bapak sampaikan, pertama Bapak fokus membangun tim terlebih 8 dahulu menit. ya. Jadi ibaratnya nih, kalau kata orang-orang kan kita mendahulukan kepentingan rame-rame dulu ya. Kita leader, kita mencetak leader-leader lagi yang lebih baru lagi, dan syukurnya lebih baik lagi dari kita. Kan kita inginkan begitu ya. Dan ini yang Bapak lakukan di awal-awal karir Bapak gitu. Dan justru triggernya adalah setelah pandemi ya, ketika pada saat pandemi kemudian banyak downline Bapak atau banyak tim Bapak yang tadi seperti Bapak sampaikan muntaber tadi, mau tidak mau berarti Bapak juga harus melakukan ya Siapa kali Pak? Yang dimana di tempat pekerjaannya itu kan mereka mendapatkan asuransi kesehatan, dan disitulah saya merekrut banyak orang muda yang sudah bekerja
Di situ kan mereka pasti kan banyak teman ya. Waduh. Sultan. Mereka banyak teman, mereka bisa mereferensikan perusahaan itu sudah pakai asuransi apa belum. Nah, disitulah saya Keluar membantu dari rapat. agen-agen saya untuk presentasi spec finding, presentasi untuk spec finding pertama, membantu mereka closing gitu loh. Itu yang saya bangun. Jadi kenapa saya bangun itu supaya Project mereka open itu keluar. Yang itu ya. agent itu punya Carinya mental tuh yang orang bagus. yang Jadi bekerja ya. tidak drop, mas. Jadi dengan kita memberikan dia Leasing aja. bantuan ini kan dalam Hmm. nggak hanya uang ya, mas. Jadi moral Grab marketing grab membantu mereka supaya closing, orang grab. supaya agent itu ada semangat, apalagi sampai dia keluar negeri trip. Wah, di situ kan makin banyak dia referensin mencari klien-klien yang lain seperti itu. Nanti mau Bahkan yang ini ada yang pelanggan mereka kan jualin artis itu di atas. otomatis jadi Ada, tapi geus burak. lebih ke arah otomatis ya, Bapak Ibu sekalian. Cuma masih belum di depan. Jadi otomatis nama Hafiz itu Gak jadi usah terkenal ada karena mobil ya hitam dari gitu. agent Ini ada itu mobil dan ayu dia Lalita. sudah merasakan trip. Itu yang terpenting, karena dari trip itu suatu kebanggaan. Wih, lu dari mana sih lu jalan-jalan? Mohon maaf saya lagi. Jadi karyawan untuk trip bisa nabung dulu, Bapak Ibu sekalian. Berapa tahun sekali dia bisa nabung dengan gaji yang terdahulu UMR, mohon maaf saya lagi. Nggak akan bisa lah. Kalau hitung-hitungan dia mau hemat ya nggak makan, ibaratnya puasa sebulan pun ya agak sulit dengan gaji segitu. Dia bisa dapat trip yang enak, jalan-jalan dari Hafiz, dapat pesawat yang enak, hotel yang mewah, itu lumayan ya. Kalau dia untuk sekelas karyawan saja UMR kan, disitulah tercipta banyak agent-agent saya yang banyak menginfluence orang-orang. Jadi dia mengenalkan tentang Hafiz, dia jalan-jalan di Hafiz seperti ini. Jadi asuransi mulut ke mulut lah seperti itu, Mas Pan, bicaranya. Ya, keren banget sih. Saya setuju sih Pak Rizky. Gara-gara ada Ya, jadi BPJS. jadi saya setuju mulu ya. Nggak ada yang nggak setuju pokoknya Pak ya. Bebas kan dulu Karena kan. keren ya Emang cara nggak ada. pendekatannya Pak Rizky Bebas. ini Sekarang orang-orang yang alasan bekerja, udah dulu orang-orang BPJS. yang kerja, orang-orang yang punya Untuk asuransi pegawai negeri dan aja. disupport oleh Pak Rizky ya Swasta dari kan sisi boleh moral pilih sehingga apa aja. nantinya ketika closing mereka mendapatkan yang namanya komisi. Ya memang dari situ dulu sih triggernya ya. Jadi kalau udah ngerasain komisi ya, apalagi udah ngerasain trip. Terus tadi Pak Rizky juga bilang bahwa ini untuk ibaratnya kayak nge-branding Hafiz ya. Selain Hafiz ke branding, personal branding dari agent-agent Pak Rizky ya, juga ya kan. Ya, Berapa jadi apalagi kapan di zaman sosial media Sama begini, Seribu orangnya apa namanya udah ngatur lagi kayak dulu. Aku udah lama terakhir waktu ada Pak Eki baru makan lagi. Dia lagi sama aku sih di sini perasaan makan. Oh iya, itu yang pokoknya kalau ada Elsa baik. Itu aja. Sendiri tuh Masih maksudnya. sekarang udah ngantrinya kayak dulu lagi loh. Dulu kan Gimana ada lagi? waktu sempat ada gosip-gosip itu kan sepi ya kan. Sekarang udah gila-gila. Ya, baik, Mas Hajarwan. Karena memang awalnya Wow. Wow, aja. Encang. Mari kita makan gacuan. Lihat Mami. kita tetap untung. Kan tagline itu habis brand APP itu mati nggak mati tetap untung dong. Hidup sampai 80 aja masih tetap dapat. Apa? Apalagi meninggal tetap dapat juga UP-nya. Itu produk yang kebanyakan saya jual. Tapi yang terdahulu saya banyak jual yang unit link. Unit link saya banyak jual dulu karena yang saya jual adalah proteksi, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak pernah menjanjikan itu uang itu ada tabungan. Kalau nabung itu jangan di sini di bank. Saya bilang selalu saya bilang sama tim saya bilang, yuk kalau jualan jangan bilang tabungan. Tabungan itu nabungan di bank banyak. Yang kita jual adalah proteksi. Makanya unit link itu saya lebih mengarahkan bahwa Tapi ya orang kadang-kadang yang lu jual proteksi adalah doang lah. tabungan jiwa. Justru yang paling diutamakan Bukan nilai nabung. Kalau nabung nggak akan pernah nilainya untung lah dulu Bapak Ibu di supaya menikmati. asuransi. Lebih baik nabung itu di bank. Nah, yang saya titik beratkan bahwa menekankan bahwa Betul. kepada tim saya dan klien saya bahwa Anda fokus ke uang pertabungan.
kan dulu kan unit link makin gede uang pertanggungan premi bisa dimurahin kan, agak lebih murah. Tapi jangan berharap untung, itu bayar seumur hidup, solar seumur hidup, itu yang benar. Karena pengertian unit link adalah bayar seumur hidup. Makanya puji Tuhan, bersyukur saya nggak seperti oknum-oknum di perusahaan asuransi lain yang dikejar-kejar sama klien. Sampai sekarang saya Karena tidak dia dikejar bilangnya sama klien investasi sih berpuluh-puluh ya. tahun. Karena saya menekankan menjual adalah proteksi, bukan investasi. Itu investasi buat saya bonus lah. Karena juga nggak ada yang bisa jamin kan produk itu, cuma bisa jamin cuma Tuhan itu. Makanya sekelas Afis kan nggak bisa jamin, pemerintah pun nggak bisa jamin namanya fluktuasi bermain investasi saham ya. Seperti itu sih Bapak Ibu sekalian yang saya banyak jual seperti itu. Baik Pak Rizky, berarti dari APHS, kesehatan, dan juga APP ya Pak ya. Dan tadi saya senang sekali yang Bapak sampaikan bahwa yang kita jual itu adalah proteksinya. Karena sampai sekarang mungkin masih banyak di atas sahabat kita di luar sana yang belum teredukasi gitu ya terkait dengan produk produk asuransi, apalagi asuransi yang memiliki ya kalau mungkin dulu ada unit link yang kalau sekarang mungkin yang ada nilai tunai ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Mas Pandu, boleh? Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Ari Himawan ya. Jadi selamat, thank you Pak Rizky atas pencapaian yang luar biasa. Dan beliau menanyakan mohon pencerahannya apa alasan klien dengan kontribusi yang cukup besar memutuskan ambil polis di Afis setelah 8 tahun proses pendekatan. Terima kasih. 8 tahun. Terima kasih Pak Ari. Pantus, Jadi memang pendekatan ini terus saya lakukan di mana pasti kan ada evaluasi ya. Kenapa kok gue gagal terus ya? Emang kalau cuma sekali datang belum tentu dapat. Pas banget lah, mungkin dapat ilham dari Tuhan kali ya. Tahun ke-8 itu produk baru yang kemarin saya itu kurang bagus. Jadi ya mesti khususnya employee benefit kalau bikin tuh yang kayak prem 5 aja gitu kan ya. Kita punya keunggulan, jadi di mana anak kedua sampai seterusnya itu free preminya. Jadi preminya kategori family plan seperti itu. Jadi anak kedua sampai anak seterusnya free. Nah disitulah itu momen yang saya ambil sih, karena mungkin baru tahun ke-8 kali ada permintaan seperti itu klien ini juga. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada permintaan seperti itu, makanya saya nggak bisa mengeksplor lagi. Nah, itu saya bilang selalu saya evaluasi. Kenapa gue bisa kalah di tahun ke-8 ya? Mungkin ini berkat dari Tuhan, saya juga nggak tahu ya. Di situ ada momen pentingnya itu. Jadi dia mau anak dibebaskan. Nah, disitulah poinnya kita di Afis bisa. Mak, ada tahu nggak tuh yang bikin langsung yang berdetox gitu tuh anak apa yang kedua bagus? dan seterusnya free. Nggak perlu nambah premi lagi. Teh detox ada lah. Aku kemarin dapat brosur tapi Setelah 8 tahun. Keren ya. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa momentum ya Pak. Ada brosur baru dari selama 8 tahun konsisten, follow up terus, akhirnya tiba masanya gitu, tadi ada dapat ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya mungkin bosnya lagi, oh ya udahlah perjuangan Pak Rizky ini luar biasa, saya trust sama beliau, saya ambil aja dah gitu. Kita tahu ya. Iya antara ini aduh ini daripada kesini dulu ada closing aja dah gitu, langsung closingnya 23 M, ya ampun, ngapain nggak apa-apa sih ya. keren ya, mantul. Dan tadi juga ada tambahan, pokoknya itu tadi anak kedua, kedua dan seterusnya itu nggak usah nambah. Nah ini salah satu selling point-nya Bapak Ibu. Nanti kalau untuk lebih detailnya silahkan nanti berguru sama sukunya Pak Rizky ya, bagaimana cara dia melakukan bridging ke company dan kemarin juga sempat ngobrol dengan Pak Rizky ya. Saat ini tinggal ini ya Pak, mendapatkan referensi ya tentunya ya Pak, referensi dari yang 3 tahun tuh BOD direksi perusahaan yang triliunan naruhnya gimana? Makanya dia langsung bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan chat di kolom komen. Kapan kita ketemu orang kayak gitu aja? Berharap terus. Ya langkah yang Cirebon sih. Tapi